Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Puspitasari dari kelompok 8 Profesi Nurse Angkatan 36. Apakah benar dengan Mbak Putri? Iya, benar. Kalau boleh itu Mbak, untuk perkenalan mungkin bisa disebutkan nama, NIM, sama kelompok berapa? Baik, perkenalkan nama saya Putri Kurnia Intansari, NIM saya 0035, saya dari kelompok 2. Oh ya, baik Mbak. Di sini saya dari kelompok 8 izin melakukan wawancara sedikit mengenai mekanisme coping dan reward pada untuk ansietas dan pencegahan COVID-19 ini. Nah, kira-kira sekitar 10-15 menit, apakah Mbak Putri bersedia? Iya, bersedia, Mbak. Oh iya, yang pertama mengenai mekanisme coping ya Mbak. Nah, kira-kira apa yang Anda lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas? Nah, contohnya ini kayak kan kondisi COVID ini. Nah, Mbaknya mungkin saat COVID ini mengalami ansietas. Nah, biasanya Mbak Putri melakukan apa untuk mengurangi atau mencegah ansietas? Terima kasih. Untuk ansietas sendiri itu sebenarnya saya itu kalau misalkan dalam kondisi yang saya di rumah dan saya di kos itu saya sebenarnya juga tidak ansietas. Dan pergi-pergi kemana juga saya tidak ansietas. Namun kemarin itu sempat saya itu ansietas karena kemarin kan juga sempat praktek klinik ya di RSND. Nah, itu ya untuk mencegahnya mungkin saya ya kayak searching untuk alat pelindung diri yang aman tuh untuk mencegah COVID tuh seperti apa, kayak ya jadi saya membeli gown, terus kayak membeli Google ataupun face sheet, terus membeli kayak masker KN95 yang juga buat APD-nya sama masker bedah seperti itu. Seperti itu sih Mbak. Jadi kayak misalkan saya itu searching ke internet hal-hal apa yang bisa meminimalisir untuk kepada pasien. Kan kebetulan saya juga di ruang krisan kan sempat juga kemarin ada kayak masalah kemarin tuh ansietas sih karena itu. Jadi saya usaha untuk memproteksi saya semungkin dengan membeli alat pelindung diri yang semaksimal juga seperti itu. Oh ya, berarti lebih ke mencari informasi gitu ya Mbak untuk mencegah terjadinya ansietasnya ya. Kayak misal tadi nyari informasi tentang vaksin, terus masker yang aman itu seperti apa untuk mau mencegah terjadinya penularan COVID itu sendiri ya, seperti itu. Iya benar Bagaimana Mbak? sekali Mbak. Oh iya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Anda lakukan ketika mengalami ansietas? Kan kalau tadi untuk mencegah ya Mbak, maksudnya untuk mencegah terjadinya ansietas, maka mencari informasi seperti itu. Nah, apabila Mbaknya sudah ansietas, untuk mengurangi ansietasnya Mbaknya melakukan apa Mbak Putri? Iya. Jadi kan saya waktu sempat di RS itu saya juga masih ansietas kan ya. Jadi kayak itu baju sampai 3 Mbak. Jadi yang kayak nyuci yang pakai Dettol buat apa sih namanya kayak kuman-kumannya itu. Habis yang kedua saya pakai deterjen, yang ketiga saya pakai Dettol lagi seperti itu, Mbak. Jadi buat saya itu kayak yang saya rumah sakit pakaian dinas kerja sama pakaian yang untuk pergi ke sana itu saya cuci seperti itu Mbak. Jadi
ya supaya kalau misalkan saya karena saya juga kontak dengan teman yang lain juga kayak gitu. Oh, jadi untuk mengurangi ansietasnya Mbaknya kayak lebih proteksi dirinya gitu ya Mbak, untuk kayak tadi apa, mencuci pakaian-pakaiannya setelah dari rumah sakit seperti itu ya, menggunakan Dettol. Jadi kalau semisal proteksi diri udah dilakuin, mungkin kecemasannya juga makin berkurang seperti itu. Iya, ditambah lagi dengan saya juga kayak meminum vitamin. Selain minum vitamin juga saya mengkonsumsi sayur dan juga buah-buahan yang cukup seperti itu, Mbak. Juga kayak makannya itu juga harus benar-benar yang bergizi seperti itu. Karena juga dalam kondisi seperti ini itu juga tubuh kita itu juga perlu kayak vitamin dan makan makanan yang bergizi seperti itu. Dan jangan lupa kayak minum air putih yang cukup. Oh iya, jadi lebih ke kayak itu ya Mbak, hampir kayak pencegahan, tapi Mbaknya ini untuk mengurangi ansietasnya dengan memperkuat imunnya. Jadi kalau imunnya kuat, insya Allah juga lebih aman ya Mbak. Jadi cemasnya juga bisa berkurang seperti itu. Iya, Mbak Kipus, kurang lebih Iya. seperti itu. Ya. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya Mbak. Apakah Anda memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat melakukan tindakan pencegahan COVID? Apakah Mbak Putri memberikan reward kepada diri sendiri? Misal Mbaknya sudah melakukan 3M seperti itu, memberikan reward ke diri sendiri seperti itu. Untuk reward sepertinya saya enggak sih, Mbak. Jadi kalau misalkan saya sudah melakukan tindakan pencegahan, saya sehat, ya saya bersyukur. Jadi saya bisa tidur dengan nyenyak juga, beristirahat dengan baik. Kayak gitu sih, Mbak. Jadi lebih ke bersyukur sih, Mbak. Tapi kalau misalkan reward Bersyukur. saya kan reward apa kayak gitu ke diri saya enggak sih, Mbak. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat mengatasi kecemasan yang dialami? Kalau iya, bentuknya seperti apa, Mbak? Kalau untuk mengatasi kecemasan sih reward-nya nggak ada sih, Mbak. Nggak ada ya. Nggak ada. Berarti semisal bisa mengatasi kecemasan ya alhamdulillah seperti itu ya. Maksudnya nggak ada reward untuk wah udah nggak cemas nih terus melakukan apa gitu, berarti nggak ada ya? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi kayak mungkin ya lebih ke bersyukur aja sih. Jadi nggak kayak yang reward mau ngapain kayak gitu nggak sih, Mbak. Oh iya. Baik Mbak Putri, untuk wawancaranya cukup seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Mbak, semisal ada kata-kata yang salah. Mohon maaf juga mengganggu waktunya Mbak Putri. Bagaimana Mbak, apakah ada yang ditanyakan? Sudah tidak ada, Bus. Oh iya, baik. Terima kasih ya Mbak untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Saya tutup ya Mbak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, Mbak Tipus. Sehat selalu juga, sukses juga Ut. Terima kasih. Terima kasih ya Bud, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cindy. Iya, sore. Perkenalkan, saya Rizky Puspitasari dari mahasiswa profesi Nurse Angkatan 36, kelompok 8. Bisa perkenalan terlebih dahulu, Mbak? Nama, umur,
sama mungkin kelompok berapa? Saya Cindy Vidiana dari ini, kelompok 5. Usianya 22 tahun. Oh ya, baik. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 ya, Mbak. Nah, tujuannya sendiri saya mohon izin untuk melakukan wawancara terkait dengan ansietas pada pandemi COVID-19 ini. Nah, kira-kira sekitar 10-15 menit, apakah Mbak Cindy bersedia? Iya, boleh. Ya. Baik, Mbak, bisa saya mulai langsung ya? Iya. Nah, di sini nanti ada 4 pertanyaan ya, Mbak. Untuk yang pertama, apa yang Mbak lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas di masa pandemi COVID? Biasanya Mbak Cindy ngapain untuk mencegah terjadinya ansietas? Kalau saya lebih ini sih, distraksi, menghibur diri, melakukan hal yang tak sukai, apalagi kalau lagi banyak waktu luang ya. Contohnya, kan alat musik nih kadang ya, nyanyi sendiri, Contohnya apa, Mbak? karaokean sendiri, main musik iya. sendiri, terus mencegah Mohon maaf, suaranya putus-putus. coba upah data aja ya, soalnya wifi-nya agak jelek. Oh iya. Berarti tadi untuk mencegah terjadinya ansietas sendiri, Mbak Cindy melakukan distraksi ya, Mbak, kayak misal main alat musik, terus karaokean sendiri di kamar, seperti itu ya? Iya, kadang nonton juga. Nonton apa, Mbak? Biasanya nonton kartun sih. Oh, nonton kartun. Iya. Baik, saya lanjut pertanyaan yang kedua ya, Mbak. Apa yang Mbak Cindy lakukan apabila Mbak sudah mengalami ansietas? Biasanya ini, kalau misal udah mendekati waktu sholat, tak bawa sholat. Ya, sekalian menenangkan itu sih. Bilalah ya bisa tenang. Soalnya kan durasi rasa ansietasnya kan juga nggak lama. Jadi ya gampang gitu loh untuk menghadapi ansietas itu. Oh iya. Kalau Ya, berarti untuk ya. Kalau misal ada ini temen ngobrol lewat telepon, tak bawa ngobrol sama teman ataupun telepon sama orang rumah. Oh iya. Berarti untuk mengurangi ansietasnya sendiri tadi Mbaknya itu ya Mbak sholat, terus juga semisal itu bisa curhat atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau orang di rumah ya. Apakah itu efektif untuk mengurangi cemasnya Mbak Cindy? Selama ini efektif, jadi lebih tenang saja. Oh iya. Baik Mbak, saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Mbak memberikan reward kepada diri Mbak sendiri apabila Mbak bisa atau sudah dapat melakukan tindakan pencegahan COVID? Enggak sih. Enggak malah. Berarti enggak ada. Enggak ada reward ya? Enggak. Oh ya, baik saya lanjutkan untuk pertanyaan terakhir ya Mbak. Apakah Mbak memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat mengatasi kecemasan? Semisal nih, Mbak Cindy kan cemas. Nah, Mbak Cindy dapat mengatasi kecemasan itu. Apakah Mbak memberikan reward atas pencapaian pengurangan kecemasan itu? Bukan reward, kayak motivasi buat diri sendiri saja sih.
Contohnya, Oh, contohnya, ayo bisa kok gitu di dalam diri. Kayak gitu. jadi lebih lebih memotivasi diri sendiri gitu ya, Mbak. Kalau untuk rewardnya tidak ada ya? Iya. Oh iya. Baik Mbak Cindy, untuk wawancaranya alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya ya Mbak. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Mbak Cindy. Ya, apa? Apabila saya mempunyai salah ucap atau salah kata yang tidak berkenan di hati Mbak Cindy, saya minta maaf ya. Terima kasih Mbak untuk waktunya. Saya tutup dulu ya Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sukma. Ya, selamat sore juga Kipus. Ya, perkenalkan saya Rizky Puspitasari dari kelompok 8 Profesi Nurse angkatan 36. Nah, sebelumnya apakah Mbak Sukma bisa perkenalan terlebih dahulu, sebutkan nama, dari kelompok berapa, seperti itu, umurnya berapa? Oh iya, boleh Mbak Kipus. Baik, perkenalkan nama saya Sukma Putri Rahayu. Saya biasa dipanggil Sukma. Saya mahasiswa Profesi Nurse 36 dan saya dari kelompok 7. Oh iya, baik Mbak Sukma. Tujuan saya pada sore hari ini, di sini saya perwakilan dari kelompok 8. Mohon izin untuk melakukan wawancara ya Mbak. Nah, untuk wawancaranya sendiri ini mengenai ansietas mahasiswa keperawatan COVID-19 seperti itu. Nah, kira-kira sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak Sukma bersedia? Iya, bersedia Mbak Kipus, nggak apa-apa. Oh iya, baik. Ini nanti ada 4 pertanyaan ya, Mbak. Boleh saya mulai? Oh iya, boleh Mbak Kipus, silahkan. Untuk yang pertama ini bagian mekanisme coping ya, Mbak. Nah, untuk pertanyaannya sendiri, apa yang Mbak lakukan untuk mencegah terjadinya ansietas, khususnya ini pas COVID ini, Mbak, untuk mencegah terjadinya ansietas? Oh iya, baik. Nah, seperti yang sudah diketahui dan sudah terjadi saat ini ya Mbak, bahwa dari saya sendiri ini dengan terjadinya adanya masa pandemi, dengan adanya COVID ini sendiri kayak membuat saya itu cemas. Namun dengan cara saya sendiri itu untuk bagaimana sih supaya saya ini dapat mencegah kecemasan saya agar tidak terlalu over, tidak terlalu berlebihan. Nah, saya mencoba Mbak untuk melakukan atau mengikuti dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau maupun dari kesehatan sendiri gitu Mbak. Jadi 3M itu ya Mbak. Jadi mencuci tangan, menjaga jarak, dan satunya lagi itu memakai masker. Jadi dengan saya mematuhi protokol atau melaksanakan protokol kesehatan itu tuh kayak mungkin dari tingkat ansietas saya sendiri itu mungkin nanti dapat terkontrol seperti itu Mbak Kipus. Oh ya, berarti itu ya Mbak, saya ulangi, berarti Mbak Sukma melakukan kayak protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Nah, untuk tujuannya sendiri itu agar kayak merasa proteksi dirinya lebih aman, sehingga itu ya Mbak, ansietasnya juga dapat terkontrol, seperti itu Mbak? Iya, betul Mbak Kipus, untuk mengontrol tingkat Iya. kecemasan saya seperti itu. Ya, baik Mbak. Untuk selanjutnya ada pertanyaannya, yaitu apa yang Mbak lakukan ketika Mbak sudah mengalami ansietas seperti itu. Nah, di sini itu bagaimana cara mengurangi ansietasnya? Iya, seperti pengalaman saya sebelumnya ya Mbak. Jadi kan kemarin ini juga udah pernah pas saat pandemi seperti ini kan udah terjun tuh untuk praktik di lapangan. Nah jujur saat itu kayak saya bener-bener
melihat dengan kasus maraknya terjadinya COVID di Jawa Tengah itu kayak membuat saya ansietas. Namun saya juga udah merasa ansietas itu Mbak, cuma cara menanggulangi diri saya agar ansietas itu hilang itu kayak mungkin saya bisa terapkan kayak tarik nafas dalam, terus kayak berdoa sama Allah agar selalu diberikan perlindungan seperti itu. Jadi kayak mungkin untuk ini ya Mbak, untuk sedikit mengobati dengan ansietas yang sudah saya rasakan seperti itu. Mungkin kayak saya tarik nafas dalam sambil juga berdoa gitu, kayak mungkin istighfar atau apa seperti itu Mbak Kipus. Oh iya, berarti untuk mengurangi cemasnya Mbaknya pakai teknik relaksasi nafas dalam ya? Iya Mbak Kipus, seperti itu. Oh iya, ya baik Mbak, jawabannya sangat baik. Saya lanjut ya Mbak. Nah untuk selanjutnya ini mengenai reward, apakah Mbak memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat melakukan tindakan pencegahan COVID-19? Bagaimana Mbak? Seperti yang tadi saya jelaskan ya Mbak, kan saya mencoba tadi melakukan 3M. Mungkin untuk reward saya sendiri tuh kayak mungkin kayak ya udah berarti saya sudah melakukan ini kayak gitu, tinggal saya tuh kayak berserah kayak ya kayak membanggakan diri saya sendiri gitu loh Mbak, karena saya sudah kayak sempat dan sudah pernah sudah melakukan dengan protokol kesehatan sesuai dengan kondisi yang saya alami seperti itu Mbak. Jadi kayak memuji diri saya sendiri gitu loh Mbak. Oh iya, berarti Mbak Sukma itu ya membanggakan diri sendiri ya. Jadi Mbak Sukma memberikan reward ya kepada dirinya sendiri dalam bentuk pujian seperti itu ya. Iya, agar lebih kayak bersemangat aja gitu Mbak, saya menjalankan aktivitas dengan pemberian reward yang saya berikan sama diri saya sendiri gitu. Oh iya. Saya lanjut ya Mbak untuk pertanyaan selanjutnya dan sekaligus pertanyaan terakhir. Apakah Mbak memberikan reward kepada diri sendiri ketika dapat mengatasi kecemasan? Kalau itu kayak semisal Mbak Sukma cemas nih, nah nanti Mbaknya bisa mengatasi cemasnya. Nah, ada reward nggak buat diri Mbak gitu? Oh, mungkin kalau tadi kan ini ya Mbak, kalau yang sudah saya merasakan cemas kayak tadi saya relaksasi nafas dalam. Nah, sudah saya lakukan terus kayak kayak sedikit berhasil gitu Mbak dapat menurunkan tingkat kecemasan saya. Paling saya kayak gini sih, kayak kayak alhamdulillah bersyukur, terus mungkin saya lebih tingkatkan lagi, terus aplikasikan cara seperti ini agar kayak ansietas yang sedang saya alami itu dapat menurun seperti itu Mbak. Jadi kayak lebih maksudnya lebih bersyukur terus habis itu kayak dari diri sendiri kamu harus melakukan ini gitu kan, kayak gitu Mbak Kipus. Oh iya berarti lebih banyak bersyukur terus juga buat refleksi apa saja yang harus dilakukan untuk kedepannya seperti itu ya. Iya, kurang lebih seperti itu Mbak Kipus. Ya baik Mas Sukma, untuk wawancaranya alhamdulillah sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih. Maaf sudah mengganggu waktunya Mbak Sukma. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan di hati Mbak Sukma, saya mohon maaf. Terima kasih ya Mbak. Saya tutup dulu wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kipus. Sama-sama Mbak Sukma.